Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari Arafah, ada perkumpulan 40 wali di atas gunung sekitar daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu. Di antara mereka, ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sajadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi. Ada pula wali lain yang datang dengan naik burung, begitu pula dengan yang swing, bisa langsung sampai ke lokasi gunung berbukit itu. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di seluruh jagat semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu, mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu pula, para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan itu. Lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi berlanturkan takbir, tahmid, dan tahlil. Tampak dari kejauhan, di bawah bukit, ada orang yang nampak tidak terlalu tua, sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit. Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuan. Dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu beranjak menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin nampak tersengal kecapekan. Pakaiannya biasa, yakni jubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya, bisa dikatakan orang ini tidak gampang lian, tawadhu dan sopan. Para wali yang sedang berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyelami orang ini dengan penuh hormat dan ta'zim. Ahlan wa sahlan ya Habiballah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tak nampak sebagai raja. Tolong panggilkan Paidi. Arek Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultanul Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, sang Sultanul Aulia berkata kepadanya, "Paidi, sini, aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi." Hehehe, ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Mekah, wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga seorang wali dari India, namanya Nasir Khan. Ilmu itu disebut sebagai ilmu melipat bumi. Teman wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya. Lalu tiba-tiba, sling, Paidi dan temannya, yaitu Nasir Khan, sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin itu. Dan karena kasihan, wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, dia tidak repot mencari tebengan lagi. Wali Paidi mencoba memejamkan matanya, dan mulutnya mulai komat kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba, tubuh wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya, dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es. Lalu dia melihat ke bawah. Ternyata bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca selawat. Dengan perlahan wali Paidi mengikuti asal suara senandung selawat tersebut, dan tampaklah di depannya seekor beruang putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab wali Paidi dengan penuh perasaan, kaget dan heran. "Kamu wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya wali Paidi," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan wali Paidi. Wali Paidi diam seribu bahasa.
Ia mendongak ke atas, melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu dengan beruang putih yang bisa bicara, berselawat dan zikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan. Dan setelah salat sunat 2 rakaat, Wali Paidi pun mulai merapal doanya kembali. Dan sling, entah sampai mana lagi dia selanjutnya. Setelah membaca doa, memejamkan mata, Wali Paidi kembali membuka mata. Dan betapa kaget, di sekelilingnya tiba-tiba banyak orang berlarian memakai baju gamis selutut serta bersorban. Tampak di tangan mereka senjata. Terdengar suara bising peluru berseliweran. Hasan al-Basri, wafatnya Imam Syafi'i Ibnul Arabi. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok tak kesasar ke Hollywood saja sih? Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Ia tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Di negara yang dikuasai Taliban ini, polisi memang tidak melakukan operasi helm, tapi jenggot. Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan, dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja. Setelah menemukan tempat sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Perlahan Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu, layaknya rumah para transmigran di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangan, memanggilnya. Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Pahang, Johor, Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Dan Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Ia melangkahkan kaki, mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat, beberapa tahun yang lalu, ketika Said Maliki dari Mekah mau berkunjung ke Nadlem Habib Ali ini. Ceritanya, dalam perjalanan ke Malaysia kala itu, Said Muhammad Al-Maliki tiba-tiba kangen berat dan sangat terhadap datuknya, baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di depan Nadlem, Habib Ali hanya menyuruh masuk Said Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Said Maliki keluar berurai air mata. Said Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Said Maliki di tengah air mata tangisan rindu yang belum usai. Ternyata, ketika Said Maliki masuk ke Nadlem Habib Ali itu, beliau dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih mbah, jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke Nadlem. Kamu memang tidak bakat dengan ilmu melipat bumi itu, nak Paidi. Jadi, nanti tidak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih mbah. Siapa tahu, nanti ketika kamu naik pesawat bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gondrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengarnya. Setelah makan bersama, Wali Paidi pun pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarnya keluar dari Nadlem. Ingat perintah Sultan, nak Paidi. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk berkhawat di sana. Inggih bah. Wali Paidi beranjak pergi ke bandara naik pesawat menuju pulang ke Indonesia. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai bergemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai samsu, gudang garam dan jarum sudah lengkap. Tidak ketinggalan kopi satu black juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil, tertutup ilalang, tapi di dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut dan pergi menuju mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur bisorahnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu, dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi pun turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok di samsu, refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya, Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya, tetapi tetap saja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki. Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes muspro kabeh iki, kok bisa koreknya nggak ke bawah? Kata Wali Paidi mulai kesal.
1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga, Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan. Dan setelah membaca Asy-Syafa 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya. Dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas terlihat oleh Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. "Ada yang punya korek api?" tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. "Kami tidak punya," jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat perajin tersebut. Perajin tersebut lari tunggang-lunggang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya, setiap tempat yang ada jin didatangi oleh Wali Paidi ini. Dan kalau ditanya jawabannya tidak punya korek, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap, prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana, Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasana menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut, Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek. Apakah ada yang punya?" Seluruh prajurit tegak menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan. Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori prajurit Raja Jin, yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. "Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu?" tanya Raja Ismoyo. "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" tanya Raja Ismoyo yang heran. "Iya, hanya untuk ini," jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati. Wali ini aneh. Masa hanya gara-gara pingin merokok dan ngopi saja, dia telah menghancurkan kerajaanku. Dasar Wali Semprul. Namaku Paidi, bukan Wali Semprul," sahut Wali Paidi. "Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba." Raja Ismoyo mulai takut dan heran. "Terus, gimana? Sampaian punya korek apa tidak?" tanya Wali Paidi lagi. "Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan," jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. "Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf, aku baru ingat," jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok di Samsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Hu Allah. Begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya, Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini." Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis ya," Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia. Sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampaian tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampaian jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo yang heran. "Maaf, agama sampaian apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh, begitu," gumam Wali Paidi. Keduanya pun lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo yang penasaran. "Hizib dan solawat," jawab Wali Paidi. "Maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Ismoyo. "Iya, boleh. Tapi sampean harus masuk Islam dulu," jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya.
Dalam sekejap, balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai melubur keluar istana. Selanjutnya, Raja Ismail bersimpuh di kaki Wali Paidi yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuhan, kata Raja Ismail kepada Wali Paidi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismail. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menyabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya, Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismail guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismail. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismail kepada Wali Paidi. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi. Dan dengan tersenyum, Wali Paidi mendekati Raja Ismail dan memegang dada Raja Ismail sambil berkata, ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus. Ucapkanlah Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Ismail dengan takzim. Kalau hatimu sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Paidi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismail. Hahaha, jangan sekali-kali punya niat ingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia, jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismail manggut-manggut. Kalau boleh tahu, Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismail selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola, sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Jadi, wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismail dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat, karena di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tetapi karena kehendak Allah. Jadi, salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan. Mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat, ucap Raja Ismail. Dan akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismail dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismail dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, rakyatku semuanya, nanti ataupun kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita, Wali Paidi. Titah paduka akan kami laksanakan, jawab mereka serempak. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi, Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi, tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu, di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah ataupun semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya, di langgar Wali Paidi ini, metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati. Dan lama-kelamaan, murid-murid Wali Paidi habis.
tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thariqah yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus, tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku, dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya. Dan disuruhlah mencari Kiai Ali ataupun Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi. Yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. "Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu?" tanya pemuda itu. Kemudian, pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi, "Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi?" "Benar, Nak. Dia ada di langgar itu, sedang mengimami sholat maghrib," jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. "Terima kasih, Ibu," jawab pemuda itu sambil menuju ke langgar untuk melaksanakan sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar, sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Ang, Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya? Wong bacanya aja sudah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hatinya. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. "Assalamualaikum," salam pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran. Kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah," kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini. Dan dalam hatinya pemuda ini berkata, "Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai Kiai muda ini." Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Pemuda santri Thariqah ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. "Monggo kopinya, Kang, dan ini rokoknya." Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok di samsunya. "Iya, terima kasih." Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. "Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid?" tanya Wali Paidi. "Alhamdulillah baik-baik saja," jawab pemuda ini. "Nanti sehabis sholat isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3 kali, pesan Wali Paidi. "Iya, Mas Paidi," jawab pemuda ini. Tak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu, mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda Thariqah ini untuk mengimami sholat isya. Tetapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat isya berjamaah. Pemuda Thariqah ini sholat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya untuk berzikir, Allah, Allah, Allah.
Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musala mulai hilang. Suasana menjadi hening. Yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan, suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat, Wali Paidi mendekati pemuda Thariqah ini. Sampaian di sini saja, dan mulailah berzikir seperti yang sampaian lakukan, kata Wali Paidi. Iya, Mas Paidi, jawab pemuda ini singkat. Ingat pesan saya tadi, kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda Thariqah ini lalu duduk bersila dan mulailah membaca Fatihah, bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya, barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musala mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang, beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini. Tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang nampak, karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup, mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi 4 yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan, dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu, pemuda ini berdiri, melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian, duduklah pemuda ini dan mulailah membaca La haula wa la quwata illa billah 3 kali. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah serasa bergoncang, seakan-akan gempa, dan tanpa bisa dicegah, tubuh pemuda Thariqah ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya, ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram, ternyata tempat pembuangan sampah. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Thariqah ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampean udah ditunggu Mas Yai di depan musala pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh?" jawab si murid. "Iya, Kang. Tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi, tolong taruh di depan musala dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya, abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nah, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musala pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai sedangkan kawannya pergi tidak mau ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Dan inilah salah satu adab sang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna, tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar kata Nabi,
Bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu. Jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah, bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa. Akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri. Si murid bertanya lagi, apakah Kang Paidi ini juga orang Torikoh? Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Torikoh perilakunya sudah sangat bertorikoh. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang aur-auran itu, hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya, Kang Paidi ini orangnya tidak punya suudzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya, baik anak kecil maupun maling. Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi, jawab Mas Yai. Tapi, mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira Makkah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah? Tanya si murid itu. Haha, itu memang tugas Kang Paidi. Dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musala Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana. Sedangkan TPA itu jauh dari sini.